Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alvin Hasibuan, CGP Angkatan 10, Jakarta Barat. Pada koneksi antar materi 2.3 akan membahas tentang coaching supervisi untuk akademik. Coaching adalah kegiatan yang memberdayakan mutlak diperlukan agar mengembangkan diri coach dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Coaching lebih fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan peningkatan kinerja secara keseluruhan dalam coaching. Memaksimalkan potensi berarti membantu coach untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara maksimal. Dan terdapat perbedaan antara mentoring, counseling, coaching, dan training, dan fasilitasi. Mentoring merupakan menolong rekan menggunakan pengalaman yang kita miliki agar mendapat perubahan dan mengatasi kesulitan. Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dan coach agar coach dapat mengembangkan potensi personal dan profesional secara maksimal. Konseling adalah bentuk hubungan konselor dan klien untuk pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan lebih kepada motivasi klien, bukan pertumbuhan keterampilan klien. Training adalah proses transfer pengetahuan trainer kepada audiens. Trainer harus ahli di bidangnya, sedangkan fasilitasi fokus pada pengembangan dan pengelolaan proses yang efektif yang membantu kelompok mencapai hasil yang mereka kehendaki. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa senang dan menjadi ingin tahu lebih banyak lagi. Hal ini karena banyak hal baru yang sebelumnya tidak saya ketahui. Maka, saya mencoba untuk mengikuti alur pada yang ada dalam LMS, seperti di modul sebelumnya. Saya merasa ketika saya mengikuti alur dalam LMS dengan baik, maka saya akan lebih mudah dalam memahami materi yang dibahas. Hasilnya, sekarang saya sudah memahami materi coaching untuk supervisi akademik, bagaimana melakukan coaching dengan alur Tirta. Sebagai coach, kita tidak boleh memberi solusi, bahkan isyarat kepada coach mengenai solusi dari permasalahan yang terjadi. Namun, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang memantik coach untuk berpikir menemukan potensi yang ada pada dirinya. Kegiatan coaching perlu terus kita latih. Tidak harus dalam situasi formal, bahkan dalam keseharian aktivitas di sekolah pun bisa dilakukan. Semakin kita banyak berlatih, maka akan semakin terasa kemampuan coaching kita. Sebagai coach, kita tidak boleh mendominasi pembicaraan. Biarkan coach dengan sendirinya mengeksplor kemampuan diri. Mereka hanya memerlukan waktu yang agak sedikit lebih lama berpikir untuk menemukan kekuatan dirinya menjadi sebuah kinerja yang membanggakan. Kegiatan coaching juga bisa dilakukan lebih dari satu orang coach dengan permasalahannya, dan hal ini sering dilakukan dalam kegiatan coach profesional. Namun, untuk CGP sendiri baru hendak belajar. Itulah kenapa dalam aksi nyata hanya satu orang yang rekan guru lain yang akan menjadi coach dan diamati oleh CGP sebagai supervisor. Pertanyaan pemantik dalam modul 2.3 ini adalah bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coach dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk pertanyaan bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2.2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional.
Kesimpulan dan refleksi mengenai coaching untuk supervisi akademik membawa kita pada pemahaman penting akan peran coach dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan sosial serta emosional di lingkungan sekolah. Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya sangat terkait dengan materi sebelumnya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau SEL. Coaching dalam konteks ini mengacu pada proses mendukung guru untuk mengembangkan keterampilan dan strategi yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan beragam siswa secara efektif, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan tingkat kesiapan yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan coaching, saya dapat membantu guru dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar serta kebutuhan sosial dan emosional masing-masing siswa. Ini sejalan dengan konsep bahwa pendekatan pembelajaran yang beragam tidak hanya menargetkan akademik, tetapi juga aspek-aspek pengembangan pribadi yang krusial bagi perkembangan holistik siswa. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Jika keterampilan coaching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujudkan nyata dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterampilan coaching sangat terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang coach, saya harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara empatik, bertanya dengan bijaksana, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membangun hubungan yang dipenuhi dengan kepercayaan dengan para guru. Ya. Hal ini tidak hanya memperkuat praktik pengajaran mereka, tapi juga membantu mereka tumbuh sebagai pemimpin dalam konteks pembelajaran dengan mendorong refleksi mandiri dan kolaborasi. Coaching membantu guru untuk terus meningkatkan praktik mereka, memimpin perubahan dalam kurikulum, dan mendukung kebutuhan belajar yang berkelanjutan di sekolah. Secara keseluruhan, coaching untuk supervisi akademik bukan hanya tentang meningkatkan kinerja individu, tetapi juga tentang membangun kapasitas kolektif dalam institusi kependidikan. Dengan menggunakan pendekatan coaching yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung perkembangan pribadi serta profesionalisme guru, dan memastikan bahwa setiap siswa menerima pendidikan yang berarti dan berdampak positif bagi masa depan mereka. Demikianlah pemaparan saya tentang modul 2.3 koneksi antar materi supervisi akademik, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.